Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira yang pastinya bakalan nemenin kamu selama 20-30 menit ke depan ya. Aku mau salam khas podcast dulu, salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Jadi seperti biasa, podcast yang satu ini tayang di beberapa platform. Jadi selain kamu bisa nontonin di Instagram, kamu juga bisa nontonin di Facebook, Twitter, website, YouTube, semuanya sama di @partai_perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di inews.id, di RCTI Plus, di Sindo News, di Okezone juga bisa ya. Dan sore hari ini kita akan membahas hal yang ini tuh sebenarnya relate sih sama kehidupan zaman sekarang. Apalagi anak-anak zaman sekarang gitu ya, yang kayaknya kalau sekarang tuh apa-apa adanya di sosmed dan apa-apa tuh kita cepet banget dapetnya semua informasi dari sosmed. Jadi kita akan membahas mengenal generasi strawberry. Baru denger aku tuh generasi strawberry ya. Jadi ini adalah generasi kreatif tapi mudah rapuh. Ngerasa nggak kamu salah satu di antara itu? Jadi kita akan membahas mengenai generasi strawberry ini bersama Ketua Harian DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Ada Mas Najmi Mumtaza Rabbani. Selamat sore Mas Najmi. Selamat sore Mbak Laras. Betul sekali, 100 untuk Anda. Ih, namanya keren banget loh. Turunan mana sih Mas Najmi? Kelihatannya? Kayaknya Purworejo nggak? Enggak. Kalau namanya sih sebenarnya nama Arab. Arab ya. kan, Arab banget ya. Jadi turunan Pakistan ya? Arab. Oh, Arab ya. Arab maklum. Arab. Baik. Tapi emang dari awal tuh pembawaannya kalem. Ya kayak Laras aja kan? Iya ya, kalem banget iya sih. Kan? Dari awal ketemu tuh kalem gitu. Gak taunya? Memang kalem. Ini cuman topeng aja. Topeng. Sebenarnya kalau mengenal lebih dalam lagi baru ketahuan aslinya gitu ya. Anyway, ini kita membahaskan generasi strawberry ya. Sebelum kita lanjut, Mas Najmi jadi salah satunya gak kira-kira nih? Ngerasanya? Jujur aku baru dengar sih ya sebenarnya diksi generasi strawberry, tapi kalau generasi yang mudah rapuh, menurut aku ya pilihan balik lagi ke karakter orang masing-masing ya. Karakter. Tapi memang kita ini ada di fase labil ya. Di fase labil ketika kita berhadapan dengan berbagai keputusan, tantangan. Ya gitu-gitulah. Ya jadi seenggaknya aku bisa membela diri ya. Karena kan kebetulan aku zodiaknya Libra. Suka dijudge gitu. Oh iya, Libra tuh banyak ini ya. Timbang sana, timbang sini. Jadi dijudge-nya tuh labil gitu. Ternyata sekarang sudah ada generasi yang menyebutkan kamu-kamu ini adalah labil. Jadi nggak Laras doang gitu. Tapi kita ini dulu ya. Aku penasaran dulu. Karena kan banyak ya sekarang anak-anak muda yang akhirnya terjun ke politik gitu. Iya. Dan alasannya tuh beda-beda. Nah, kalau versinya Mas Najmi apa? Pertama kali memutuskan untuk masuk ke dunia politik dan kenapa pilihannya Partai Perindo? Kalau pertama ingin masuk ke politik tentu tujuan baik ya. Kita ingin menata hati, meluruskan niat bahwa kita ini pengen ngasih manfaat. Ngasih manfaat dari mulai orang terdekat sampai masyarakat luas. Yeah. Dan jalur itu ya sebenarnya ada di politik. Ketika kita bisa memberikan sebuah aspirasi atau kebijakan, lewat mana? Lewat politik. Jadi memang tidak semua orang bisa masuk ke politik, cukup perwakilan-perwakilan tertentu saja. Betul. Dan aku ketika di awal masuk ke politik pun minta izin kepada semua sahabat, rekan-rekan, teman nongkrong, izinkan aku sebagai salah satu perwakilan itu. Kalian pengen apa? Bisa disampaikan. Bisa disampaikan. Masyarakat ingin apa? Bisa disampaikan. Tapi waktu itu apa titik yang membuat Mas Najmi ini memutuskan ya kayaknya gue untuk mengangkat isu ini gue harus masuk ke dunia politik deh. Nggak bisa dipungkiri ya, memang dari keturunan dari orang tua pun terjun di politik. Berarti udah dari orang tua. Secara genetik, aku tuh dari kecil memang didoktrin ya, bukan didoktrin untuk masuk politik, tapi didoktrin bagaimana kehidupan politik. Dan tertarik? Dan tertarik. Oke. Dan tertarik. Memang kadang-kadang kalau kita melihat di kacamata publik, di layar kaca, televisi, media-media, politik tuh kayak apa ya, kayak menyeramkan lah. Kayak jahat, menyeramkan kayak jahat, gitu. jorok, keji. Oh iya ya, emang iya? Enggak dong? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang ketika orang melihat sebelah mata. Tapi orang yang di dalam pun banyak juga kok orang-orang yang dengan niatan tulus memperbaiki suatu keadaan gitu. Dan aku pengen jadi yang di bagian itunya lah. Oke, jadi emang mungkin seneng ini juga kali ya, seneng berorganisasi juga kali Mas Najmi ya? Alhamdulillah senang sih. Emang apa ya, DNA-nya tuh
ngumpul gitu loh. Oh, nongkrong. Makanya sekarang juga nih ya, Sobat Aksi Nyata kalau kamera bisa diputar nih bawa 12 orang ke sini. Jadi rame banget ya Mas ya. Coba denger dulu, tepuk tangan dulu. Tuh rame banget kan? Rame banget di sini. Nih geng-geng tongkrongannya digeser ke sini dulu. Tongkrongannya digeser ke sini sore-sore nongkrong ya. Tapi kita nggak ngomongin politik kok, tenang aja ya. Cuman kalau ngelihat dari ya cara Mas Najmi menjelaskan gitu, emang senang berorganisasi juga dari zaman sekolah. Jangan-jangan mantan ketua OSIS juga nih dulu? Iya sebenarnya OSIS dari SMP, kan, habis ikutan itu OSIS. SMA, habis itu kuliah juga ikut himpunan, Dewan Mahasiswa, BEM. Terus juga aku memang sempat S1 di 2 tempat. Habis itu sekarang lagi menyelesaikan studi di Universitas Indonesia, lagi S2. Lagi S2. Kayaknya menarik kalau aku meneliti tentang ini sih. Ini, Partai Perindo? Kayaknya, atau host atau podcast? Atau tentang hostnya? Atau gimana? Enggak dong. Oh enggak. Tentang hostnya dong. Oh iya, siapa tahu. Tentang hostnya dong. Siapa tahu. Tentang ini kayaknya menarik. Aku lagi berusaha nyari. Dari tadi tuh itu ternyata. Tapi dulu S1-nya berarti dual degree ya? Apa aja? Kebetulan aku S1 yang diselesaikan di UGM, Universitas Gudang Menantu. Gimana sih itu maksudnya? Aku kayak Universitas Katanya menantu idaman tuh. Oh iya. Gudang Menantu. Jogja ya? Jogja. Itu ambil apa waktu itu? Ambil Public Policy Management di Visipol juga, di Sospol. Satunya lagi? Oh, aku sempat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia? UII? Di mana tuh ya? Di Jogja juga, di Jogja Taman Siswa. juga. Itu salah satu kampus hukum swasta yang terbaik lah di negara. Cuma ya aku memang melihat karena ada kaitannya politik dengan hukum dengan politik, jadi anaknya tuh kepo ya kan. Strawberry kan kepoan dong. Kepo, kayaknya kalau belajar ini asik. Bener sih, hukum dan politik ya apalagi lah. Iya. Ya kan? Tapi kegiatan lain mungkin punya bisnis. Kegiatan lain ya pasti ya, kalau bisnis kita mencari sebongkah berlian. Oh pasti ya, kalau bisnis tuh pasti ada ya? Nasi. Kita nabung juga pengen nikah ya. Iya, semoga ya, kita doain ya. Sekarang ongkos nikah katanya mahal ya. Betul, itu betul banget. Jadi harus. Apalagi gengsinya. Iya. Sebenarnya balik lagi ke orangnya sih. Cuman kayaknya kalau zaman sekarang kan kayaknya udah banyak orang tua yang super open minded ya. Jadi semua itu tergantung calon pengantinnya. Jadi pengennya bikin yang kayak gimana, insya Allah dilancarkan. Biasanya yang mahal tuh di gengsi ya. Itu. Makanya harus dulu bisa. Dulu gimana? Belum. Main dulu aja gimana. Emang sudah terlihat beranak 3? Belum. Tapi lagi proses. Makanya berasa tuh mahal dan susahnya gitu loh. Tapi kenapa Perindo yang dipilih waktu itu? Kenapa Perindo? Perindo tuh menjadi alat bukti kuat bagaimana anak-anak muda itu dikasih peran. Dikasih fungsi strategis gitu ya. Bahwa mengangkat isu anak muda itu tidak hanya menjadi jargon semata, atau anak-anak mudanya itu tidak hanya dijadikan etalase doang nih pajangan, tapi memang real dalam pengambilan keputusan, kebijakan partai itu melibatkan anak muda. Contohnya aku aja diberi amanah oleh Pak Ketum Haritanu Sudibyo menjadi ketua harian Perindo DKI Jakarta, yang notabene-nya mungkin anak muda nih punya apa sih gitu kan. Nggak bisa gitu dong kalau zaman sekarang. Iya, nggak relate dong, ya kan. Oke, kita nggak punya masalah, tapi kita bisa menawarkan masa depan. Ketua harian itu berarti job desk-nya apa aja? Job desk-nya ya mengatur traffic, konsolidasi partai, program, ya kan. Anak muda banget sih kerjanya. Iya, program, lalu juga ya opini publik. Dan ketua kami juga di Perindo DKI Jakarta itu anak muda juga, Bang Pendi. Sekretaris wilayah kami juga anak muda juga. Memang kalau dari usia ya nggak begitu beda jauh lah. Enggak lah. Bang Pendi itu setahu aku ya, mungkin Bang Pendi izin. Beliau tuh lahir di tahun 70-an. Bang Ramdan di 80-an. Nah, aku di 90-an gitu. Jadi klop lah. Iya. Ya, generasinya tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Jadi kalau ngobrol masih nyambung gitu. Nyambung. Ya. Nanti 2024 kan pesta pemilu nih. Iya. Ya kan? Ada niatan untuk maju sebagai anggota DPR atau DPRD? Insya Allah aku maju di Jakarta Selatan. Jaksel ternyata ya. Anak muda banget. Apa kira-kira yang mau diperjuangkan nanti kalau terpilih Jaksel nih? Ayo, komunitas Jaksel ngumpul dulu, dengerin dulu nih. Memperjuangkan, ya pastinya Jaksel tuh isinya nggak anak-anak muda doang. Iya dong. Ya, di sana ada empok-empok, encang-encing, nyak babe, semuanya tuh ngumpul di situ. Ada masyarakat yang sangat kultural, yang sangat melihat budaya itu sebagai kiblat
sosial gitu, ada juga kaum agamawan dan lain sebagainya. Culture, jangan lupa. Culture ada anak-anak skena, Wah. ya kan? Yang nongkrongnya di seputaran Gunawarman. Betul. Itu ada apa? Letter L Jaksel tuh, Letter L. Gunawarman, Iya. Senopati itu yang biasa nongkrong di situ juga aspirasinya harus ditampung. Iya dong. Harus ditampung. Cuma belum ada waktu sih untuk bikin acara di situ, belum Iya, ada. ngumpul-ngumpul belum ya? Belum ada. Nanti aja. Nanti bikin penyuluhan apa ya enaknya di situ ya? Kalau menurut aku ya, kalau daerah situ penyuluhan 4 sehat 5 sempurna mungkin 4 ya. sehat 5 Lifestyle. sempurna. Oh iya. Iya dong. Iya. Ya kan harus Iya. makan, jalan, minum lancar gitu. Maksudnya kan kalau makan gak minum keselak dong. Iya kan? Gizi terpenuhi Gizi lah. terpenuhi, betul. Ini juga di situ kan adalah gudangnya anak-anak mungkin ya. Iya. Gudangnya orang-orang atau anak-anak zaman sekarang yang di generasi strawberry itu Iya, mungkin iya, ya. iya. Banyak gitu. Betul. Dan kalau kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini ya, Sobat Aksi Nyata, entah kenapa segala sesuatu itu pasti dinyambung-nyambungin sama yang namanya mental health, ya kan? Dibully di sosial media, kena mentalnya Aduh. katanya, ya kan? Terus misalnya ngepost foto cewek nih, biasanya cewek ya. Cewek ngepost foto nih, terus abis gitu dikomentarin, bukan dibully, dikomentarin soal berat badannya yang kayaknya bertambah. Kok kayaknya gendutan nih. Pipinya atau enggak, lebaran dikit. Pipinya kok agak lebih cabi. Ke aku kan pas maksudnya. Enggak kok, enggak. Aku tuh gampang sakit hati loh. Kayak temen kalau aku dibilang. gitu. Oh iya bener, cabi Iya. lucu. Mirip Baymax. Waduh, aku nggak bilang. Terus ada juga yang dibilang, bahkan zaman sekarang kalau ada cewek dibilang kurusan aja itu dibilangnya body shaming. Oh ya? Iya, dibilang, weh, oh kurusan ya sekarang. Dia nggak tahu aja cerita di balik kenapa gue kurusan. Wah banyak banget lah. Akhirnya Nggak, maksudnya ujung-ujungnya dia malah melihat itu sebagai bulian. hinaan ya? Bulian. Jadi kalau zaman dulu kan mungkin orang yang dibilang gendutan aja biasanya yang ngambek gitu. Zaman sekarang tuh orang dibilang kurusan juga itu hati-hati. Oh. Gitu loh. Jadi nggak boleh asal ngomong banget. Bahkan kan efek yang lebih parahnya lagi, seseorang yang terkena mental health-nya itu bisa sampai bunuh diri. Ya Allah. Gitu loh. Iya kan? Nah, tanggapannya Mas Najmi gimana nih sebagai perwakilan Jaksel? Sebulan terakhir tuh aku dari lingkaran-lingkaran pertemanan juga bilang aku kurusan. Aduh, kena nggak mentalnya kira-kira? Enggak sih, seneng. Oh, seneng ya. Akhirnya kebetulan nambah. ngambil yang positifnya Iya, aja iya, gitu. iya. Akhirnya diet berhasil. Iya, gitu kan. lebih ke sana. Makanya semua tuh balik lagi ke mindset ya. Kalau kita mampu mengkonversi apa kata orang itu menjadi energi positif, outputnya pun akan positif. Ya. Ya kan? Tapi kalau sebaliknya kita mengkonversi apapun orang berbicara tentang kita menjadi hal yang negatif, bawaannya tuh jadi rungsing, Benar. jadi Overthinking, mumet, jangan lupa. overthinking, ujung-ujungnya butuh healing. Iya, betul banget. Iya, maksudnya kalau dari segi, ya mohon maaf ya, memang anak-anak sepantaran ya generasi strawberry dari kemampuan finansial atau kemandirian pribadinya kan masih kadang-kadang bergantung sama orang tua juga gitu kan. Masih yang istilahnya disuapin lah, Iya, iya, masih iya. disuapin. Disupport banget lah Disupport gitu ya. banget gitu. Tapi kan kalau iya maaf ya, mentok-mentok healing, keluar kota, ngabisin uang jajan, Nonton konser. nonton konser. Itu juga kalau terlalu berlebihan, Iyalah, boncos-boncos juga. boncos juga, akhirnya butuh healing lagi gitu Bener, loh. nggak- Orang nggak tua kelar-kelar. lagi yang nalangin gitu. Betul. Nah, maksud aku adalah bagaimana kita melihat apapun aktivitas dan kesukaan anak-anak muda tuh harus dijadikan sebagai motivasi. Kalau memang ya tadi ya, generasi yang rapuh, baperan, itu kan gimana sebenarnya kita melihat awalnya setiap fenomena itu sebagai tantangan. Nih kita nih kadang-kadang gitu, pengen hal yang menantang, tapi ujung-ujungnya tuh patah gitu loh, letoy. Menurut aku tuh harus ditanamkan mindset yang memang tough ya, yang kuat. Kalau dulu memang Tan Malaka kan bilang terbentur, terbentuk. Ya kan? Kalau sekarang banyak kan terbentur, babak belur. Babak belur. Karena memang mindsetnya atau gayanya itu seringkali disupport, disuapin. Iya, iya, benar. Gitu. Menurut aku ini peran penting dari lingkungan terdekat, ya guidance orang tua, keluarga, sahabat, itu menjadikan faktor dominan juga dalam pembentukan karakter anak muda. Iya, iya, iya. Dari lingkungan terdekat dulu ya. Iya, pasti. Dari environment keluarga gitu. Iya. Ini sih sebenarnya agak relate dengan kasus yang beberapa waktu lalu kejadian ya. Seorang anak dari
pejabat lah bisa dibilang seperti itu, karena dia selalu disuapin terus, disupport terus sama keluarganya, akhirnya bikin kasus dan segala macamnya gitu. Mungkin kalau bisa kita bilang tuh mungkin sekarang anak-anak zaman sekarang tuh literasinya kurang gitu ya, karena kalau generasi strawberry itu bagaikan sponge gitu, yang gampang menyerap informasi sesuai skripsi gitu ya. Sponge, keren banget nih. Generasi strawberry itu kayak sponge, jadi gampang menyerap informasi tanpa double check, bahkan triple check kebenarannya seperti apa. Makanya sekalinya ada hoax tuh bisa langsung percaya gitu aja. Terus nyebarin laginya juga segampang itu. Apalagi sekarang social media juga gila banget gitu ya. Kita tahu apa sih info yang ada di ujung dunia juga bisa gitu dengan adanya social media. Terus balik lagi ke kasus si anak dari pejabat yang berkasus itu gitu ya. Support dari orang tua emang diperluin gitu kan. Dan apalagi kalau ngelihat dari usianya juga ya wajar-wajar aja mungkin dia belum bisa mendapatkan penghasilan sendiri, ya dong, ya kan. Nah terus, tapi kan akhirnya jadi negatif gitu outputnya gitu ya, dan akhirnya bikin kasus seperti itu. Nah, tanggapannya Mas Najmi gimana? Balik lagi sih, kalau peran orang tua saja tidak cukup, itu harus dikembalikan kepada diri pribadi dan pendekatan spiritual juga ya menurut aku ya. Karena ada istilah bajumu membuatmu terlihat terhormat sebelum kau duduk, tapi akal dan kepribadianmu membuatmu terhormat setelah kau duduk. Gitu. Keren, boleh dipotong. Jadi, di TikTok keren banget. Kadang-kadang apa ya, fashion, gaya, ya cara berpakaian, cara mengendarai mobil, ya itu kadang-kadang melihat apa terlihat orang tuh jadi wow. Tapi sebenarnya jangan lupain ini sama ini gitu loh. Kalau ini sama ininya nggak balance gitu ya, nggak ada hormat-hormatnya lah, orang malah jadi disrespect lah. Menurut aku penting lah kita sering-sering berkaca, pertama mengenal diri, kedua memposisikan diri, yang ketiga membawa diri. Kalau memang kita bisa menguasai tiga-tiganya itu, menurut aku mau kita ditaruh di lingkungan yang seperti apa, mau di lingkungan yang katakanlah kita ditaruh di ujung gunung, di atas gunung, ditaruh di pinggir pantai, ditaruh di tengah hutan, menurut aku kita bisa adaptasi lah, kayak awan aja. Iya. Cuman kan balik lagi ya, pola asuh orang tua juga penting gitu. Cuman kalau kita berbicaranya tentang keluarga yang bilangnya harmonis atau enggak ya, kalau anaknya ditinggal-tinggal kerja gitu, itu kan pasti nggak mendapatkan perilaku seistimewa itu gitu. Tapi emang banyak, maksudnya kan kita kadang-kadang nggak paham ya apa yang orang tua kita lakukan. Di balik itu semua ada jerih payah, keringat, air mata yang memang diniatkan untuk kebahagiaan anak-anaknya. Tapi menurut aku komunikasi kan sekarang sudah menjangkau semua batas-batas atau sekat-sekat inilah wilayah, bisa yang dari luar negeri, bisa telepon, bisa apa. Makanya kita juga sebagai anak harus sering-sering komunikasi sama orang tua. Betul. Jadi orang tua tuh nggak dibiarkan dalam ketidaktahuan. Kadang-kadang kan orang tua melihat kita tuh baik-baik aja. Padahal rontok, ya. Padahal fragile, ya kan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa banget ya curhat sama orang tua ya. Penting menurut aku. Apalagi cowok kan bisa gengsian. Mas Najmi dekat gak sama orang tuanya? Dekat, alhamdulillah. Suka curhat-curhat, bukan cerita-cerita ya, curhat. Memang nggak sesering itu, tapi ketika memang momentumnya dapat, terus juga ada sesuatu yang memang menurut aku krusial, mereka harus paham. Itu aku sampaikan. Iya, termasuk mungkin cara kita bergaul sama teman-teman ya. Kalau menurut aku pribadi sih nggak apa-apa banget kok kita cerita sama orang tua kita, teman-teman kita seperti apa bahkan gitu. Didatangin ke rumah. Maksud aku tuh emang nih tongkrongan aku nih suka aku bawa ke rumah juga, jadi orang tua tuh ngelihat. Mereka pasti minta makan kan ke rumah. Itu nggak usah ditanya. Iya kan. Makan, anduk, ya kan, sampo, sikat gigi, odol. Lebih ke numpang hidup ya kalau itu ya, bukan minta makan. Cuma gitu. invoice-nya belum aku keluarin aja. Invoice-nya tunggu aja nanti akhir tahun biasanya itu keluarnya ya. Gitu. Cuman ya itulah, maksudnya yang namanya anak juga kan pasti sewajar itu ya dapat perlakuan istimewa dari orang tuanya gitu. Yang dibilang manjain ya emang kenapa, mau dibilang anak mami juga ya nggak apa-apa, emang anaknya mami kok gitu. Cuman kalau menurut Mas Najmi sendiri gitu, perlakuan seperti itu kan wajar. Tapi gimana caranya sih, kan nanti juga bakal jadi orang tua dan udah punya prospekan nih, nanti kalau gue jadi orang tua gue bakal ngelakuin apa, bikin anak gue akan jadi seperti apa gitu. Pengen terkesan manjain tapi tidak terkesan lebay gitu. Kalau tips dari Mas Najmi gimana? Wow, ini pertanyaan kayak saya sudah mengasuh beberapa anak ya. Kan pasti punya lah prospekan ke depannya. Ini kan untuk, maksudnya kita berasa kayak ngomong juga nih sama orang tua zaman sekarang biar ikut
bukan gaul sih, maksudnya kayak ikut lebih terbuka, lebih open minded lah gitu. Ada anggapan yang menurut aku menarik banget. Ketika lo bisa membayangkan di circle pertemanan lo itu nggak gini. Lo bisa nggak ngebayangin anak lo itu bersifat, berkarakter, berkepribadian seperti circle lingkungan lo saat ini? Yeah. Kalau lo bisa membayangkan dan lo menyukai anak lo seperti teman-teman lo, berarti lo ada di lingkaran yang tepat. Yeah. Gitu. Jadi pertama memang kita membiasakan ada di lingkaran yang tepat juga, lingkaran yang suportif. Kalau bahasa anak sekarang ya nggak toksik lah. Kita melakukan apa ini itu saling support, saling sokong. Jadinya tuh kita akhirnya melihat bahwa siapapun anak yang nanti kita besarkan ya pasti aku punya cita-cita punya anak ya kan. Aku pengen juga dia punya lingkaran atau pertemanan yang sehat gitu. Dan memang orang tua dalam hal ini juga pesan aku ya kepada mama, kepada ayah gitu ya. Ya selalu peka sama apa yang anak-anaknya jalani. Setuju. Dan alhamdulillah gitu, alhamdulillah kalau aku pribadi merasakan dan mendapatkan itu. Aku tuh kalau sehari tuh udah kayak minum obat, bahkan lebih 3 kali sehari itu ditelepon tuh. Sampai sekarang? Sama ayah, sampai sekarang. Sama ayah, sama mama lagi di mana, udah makan belum, udah sholat belum. Gitu. Jadi apa ya, pola komunikasi itu yang memang akhirnya membentuk kita juga, akhirnya selalu care, selalu cinta. Kalau kita nggak bisa mentransfer dalam bentuk perhatian, ngasih barang, apa, sekedar nge-WhatsApp aja orang tua kan senang. Bener, perhatian. Ini mumpung masih ada loh ya Sobat Aksi Nyata ya, jangan sampai nyesel di kemudian hari gitu. Jadi sedih deh aku. Tapi ngomongin, ya balik lagi lah ngomongin si anak-anak generasi sebenarnya kalau tadi ngobrol di awal kan, generasi strawberry itu beda dengan generasi milenial dan juga Gen Z ya. Yang dimana sebenarnya kalau generasi strawberry ini tuh gak terpatok sama usianya, bahkan yang mungkin lebih ke karakter nih ya, lebih ke karakter gitu si generasi strawberry, betul kan ya, betul. Jadi siapapun tuh bisa gitu mengalami yang seperti ini karena mungkin emang kebawa arus pergaulan zaman sekarang aja gitu. Zaman sekarang kan yang umurnya udah 30 ke atas juga bertemannya sama anak-anak umur 19, 20 terbuka, gitu. Betul. Lebih terbuka sekarang, jadi ya itu tuh lebih ke arus aja sih kalau menurut aku gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga anak-anak zaman sekarang itu sangat, apa ya istilahnya ya, sangat bisa kok join di perpolitikan dunia ini. Betul gak? Ya gak sih, anak-anak sekarang tuh bisa banget loh mereka untuk ngomong di depan, bisa menyampaikan aspirasi dan segala macam. Kalau menurut pandangan Mas Najmi, bisa nggak ke depannya ini tuh si anak-anak generasi strawberry ini berpengaruh ke dunia politik? Iya, makanya melihat banyaknya karakter kita yang kebawa arus ya, kebawa arus, anaknya ngikut aja, anaknya gas terus ya kan, kayak kuy aja gitu kuy kan, terus ya kan, nggak pernah nolak, selalu iya, ada istilah dari Sunan Kalijaga, ya, pesan sabda angeli ananging ora keli. Apa tuh? Apa tuh artinya? Aku juga baru akhir-akhir ini mendalami bahwa hidup itu memang harus mengalir. Hidup itu seperti air tuh, ngalir. Tapi asal tidak tenggelam, tidak hanyut. Apa yang membuat kita tidak hanyut? Prinsip. Kita tetap harus punya keteguhan hati, bagaimana dalam bersikap, bagaimana dalam berinteraksi. Gitu. Tetap ada koridor-koridornya supaya kita nggak hanyut, kita nggak tenggelam. Kalau kita hanyut ke arus yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata kita menghanyutkan diri, yang penting ngalir say. Tapi ujung-ujungnya nggak tahu atau kumpulan, ya mohon maaf, air keruh, kotoran, ya jangan sampai juga. Berarti let it flow tuh udah nggak ini ya, sekarang udah nggak works ya. Kalau aku mau nambahin, nggak hanya let it flow, tapi make the flow. Make the flow. Iya, jadi ya kita harus punya juga nih takaran kita ke sini, ke situ, ke situ. Tapi tetap fokus atas apa yang kita jalani. Nggak usah terlalu galau nih. Kita udah pernah ngelaluin apa, kita udah pernah nyerempet apa dalam aliran ini, itu udah berlalu. Itu biarkan membentuk kita. Ke depan juga kita nggak usah terlalu khawatir banget, terlalu yang overthinking. Tapi apa yang kita jalani hari ini, besok, lusa, gitu, harus tetap bertahap lah. Makanya waktu itu aku juga sempat sharing ke teman-teman membahas soal quarter life crisis, ya kan. Ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa psikologi, Kak, apa ya yang membuat kita tuh nggak burn out, kita tuh nggak terlalu risau, nggak terlalu rumit gitu, mumet gitu. Ya harus bahagia. Tapi bahagia tuh rumusnya tuh bukan seneng-seneng. Bahagia tuh bukan hura-hura, bukan foya-foya. Kalau dalam istilah Quran,
la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak terlalu bersedih atas apa yang telah terjadi dan juga tidak khawatir atas apa yang akan terjadi. Nah, terus dosen di sebelah aku, seorang dokter, menanggapi dengan sebuah teori ada mindfulness. Jadi benar-benar tetap dalam harus track gitu ya atas apa yang kita jalani hari ini, tetap fokus, tetap tertata gitu. Makanya kalau menurut aku dengan gaya berpolitik anak-anak sekarang harus memang punya style yang cair tapi tidak terlalu lepas gitu loh. Ya, kita suka nongkrong jam berapapun dijabanin, ya kan? Begitupun politik, menurut aku ini adalah medium untuk ngasih manfaat, menyalurkan corong aspirasi. Kalau kitanya ngebawa politik itu seakan-akan kayak se-happy kita nongkrong, itu kayaknya politik itu akan menyenangkan deh. Kita di dalam nggak sikut-sikutan, kita di dalam nggak pertarungan kepentingan gitu. Toh generasi kita memang sudah terbentuk atas situasi yang akhirnya membuat kita semakin cair, semakin bersahabat. Mau dari tongkrongan mana, ayo gabung. Bener. Mau dari kalangan apa, ayo gabung. Agama apa, asal apa, ayo gabung. Makanya aku pilih partai ini karena ini persatuan Indonesia. Dan literally dapet ya? Literally persatuan Indonesia. Mau lu kaum kanan, mau lu kaum kiri, mau lu yang sudah lebih senior, junior, ditampung di sini. Gitu. Jadi ya sudah, jadikan politik yang asyik lah. Seru ya. Menyenangkan. Gitu. Makanya caleg-caleg kita tuh semuanya tuh anak muda. Iya banyak. Aku sering ketemu sih. Iya, dari 106 yang kami daftarkan di DKI sebagai caleg, itu 85-nya tuh di bawah usia 45 tahun. Dan 80%-nya itu di bawah 40 tahun. 70%-nya. Jadi memang harapan aku nanti yang mengisi ruang-ruang politik Indonesia, terkhusus Jakarta, memang anak-anak yang merasa ingin berperan dalam gagasan gitu loh. Bukan hanya kepentingan sesaat lah. Jadi gagasannya tuh, kita mau bawa Indonesia tuh kayak apa sih? Mau bawa Jakarta tuh kayak apa nih? Dari hulu ke hilir tuh benar-benar ngelihat masalahnya ini, solusinya ini, cara penyampaiannya begini. Kita kan menguasai semua medan sebenarnya kan. Kalaras, mau dari medan media sosial, udara, medan darat, sering nongkrong. Apalagi yang kurang kita? Yang kurang ya kadang-kadang sholat ya. Iya betul. Itu yang kadang-kadang bisa jadi pemicu kita tuh stres. Jadi ya pesan aku juga kepada semua anak muda ya, jangan hanya lingkup horizontal tapi pendekatan juga ke vertikal. Yang maha membolak-balikan betul, hati. Betul. Itulah balik lagi ke yang tadi kita bahas ya, orang banyak kena mentalnya, apanya, stres segala macam, ya sholat sih. Mamaku juga sering ngomong gitu. Ya untuk yang muslim ya. Untuk yang muslim. Beribadah yang ya, ibadah aja gitu loh, ibadah, mendekatkan diri ke yang Maha Pencipta. Ntar juga tenang sendiri kok gitu, nggak harus yang gimana-gimana banget gitu kan. Berbisik di bumi didengar oleh yang di langit. Berbisik di bumi didengar oleh yang di langit gitu. Langit ya, bukan plafon. Jadi curhatnya tuh nggak cuma di sosmed. Ya benar. Jangan dia toxic jadinya, ya kan? Nulis-nulis menyebar bad vibes itu nggak baik loh. Kita yang bacanya aja, aduh jadi ikut sedih, tapi kita aja punya masalah lebih banyak gitu kan? Kemarin aku baru baca ada kalimat lucu sih. Kalau diceritain takut kesebar, tapi kalau dipendem takut stres sendiri. Jadi lebih baik apa? Lebih baik nanya sendiri, jawab sendiri. Oh, download aplikasi SimSimi aja kalau gitu ya kan. Tapi udah paling benar sih curhat sama yang menciptakan aja lah. Gitu kan, ntar juga ini apa sih kalau di spiritual ada istilahnya nggak, jadi kayak tenang sendiri gitu. Iya, terilhami dalam sebuah ketenangan, kenyamanan. Ada satu ini Mbak terakhir. Kok Mbak sih Kak ya? Kita seumuran Laras. Ada satu ini ilustrasi yang menarik banget. Jadi ada seorang laki-laki datang nih ke tukang cukur rambut. Asli Garut gak? Biasanya bisa. Kan Asgar. Aku soalnya alhamdulillah aku pengusaha cukur rambut juga. Oh gitu, dari awal kayak ngomong. Jadi nanti kalau mau cukur rambut ke tempat aku ya. Oh ya, di mana Jaksel? Tulis Jaksel. Kemang. Oh ikut, wih mahal. Ini ada pijit-pijitnya ya? Ada dong. Oh di atas 50.000. Iya. Hah? Foto bareng? Oh iya bener, oh iya. Ya nanti yang mau datang, yang nonton, tolong tunjukin podcast ini free. Oh gitu, oke boleh tuh. Tapi jangan kebanyakan ya. Terus. Oh tadi aku mau cerita, datang ada seorang laki-laki datang ke barbershop atau tukang cukur Garut lah. Tiba-tiba lagi dicukur, si tukang cukurnya bilang. Capster. Ih, tahu banget ya. Tahu. Kan aku suka nongkrongin tukang cukur nyari cowok yang cakep. Oh gitu. Enggak bercanda dong, terus. Dia bilang gini, "Tuan,
saya ini tidak percaya atas eksistensi Tuhan. Loh kenapa? Tanya. Karena saya melihat banyak sekali orang kena masalah, banyak sekali orang tuh risau, gundah gulana di luar sana. Masalah tuh kok numpuk gitu loh. Oh begitu. Iya, makanya saya tidak percaya sama Tuhan. Udah nih, si yang dicukur diam dulu kan anteng. Ditanya balik. Diomong balik. Saya juga sebenarnya tidak percaya atas keberadaan tukang cukur rambut. Loh, kenapa begitu Tuhan? Soalnya saya melihat di luar sana banyak sekali orang yang rambutnya berantakan, rambutnya gondrong. Loh, kata si tukang cukur itu ada, tapi mereka memilih untuk tidak datang ke saya. Waduh, wow, analogi yang sangat. Jawaban si laki-laki dewasa ini sama. Sama seperti eksistensi Tuhan. Mereka punya masalah ini, itu, problem, galau, apalagi mental health, self-harming. Karena mereka itu tidak memilih untuk datang ke Tuhan. Kalau mereka datang ke Tuhan, sebenarnya masalah itu clear. Dari situlah akhirnya jadi tukang cukur? Enggak, jadi nggak bayar. Maksudnya jadi kena aja gitu loh. Sebenarnya pilihan kita kok mau datang, mau curhat, mau ibadah, mau berserah, semua itu balik lagi ke kemantapan hati kita lah. Keren ya. Keren loh, Mas Najmi banyak sekali analogi-analoginya. Terus insight-nya juga banyak banget. Emang gitu lebih loh. bakat jadi motivator sih. Kayaknya ya, boleh lah abis ini mungkin dibikin seminar. Iya. Tapi seminar sering kan ya? Kayak Pak Mario Teguh. Oh ya, soalnya Mario lagi banyak banget nih di luaran sana. Takutnya ketuker Marionya, betul. Nah ini untuk menutup perjumpaan kita di podcast. Karena juga kita ngobrol udah 4 jam nggak berasa ya. Oh iya, 4 jam. Udah 4 jam nih nggak berasa. Jadi mungkin boleh memberikan, ya kalau tips tuh terkesan kaku banget ya. Terkesan tua ya. Terkesan tua. Mungkin kasih sharing aja lah dari apa yang udah kita obrolin di sore hari ini. Sharing apa dari tadi sharing sih sebenarnya ya. Kalau aku pesan kepada semua anak-anak muda di berbagai tempat ya, di berbagai tempat, ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, semuanya lah, bahwa kita nih udah dianugerahi energi lebih, tenaga yang maksimal, salurkan itu ke hal-hal yang positif. Apalagi kita membahas nanti ketika Indonesia berusia 100 tahun, Indonesia emas, Indonesia yang benar-benar diharapkan menjadi negara maju gitu. Ada istilah bonus demografi. Tapi jangan sampai kita jadikan bonus demografi ini menjadi sebuah bencana demografi. Ketika resources yang kita punya dengan kapasitas yang ada itu tidak match. Jadi kita harus banyak-banyak mematangkan, yaitu tadi prinsip hidup, bagaimana kita ingin berkarir, bagaimana kita ingin berproses, baik itu di sosial, apapun lah ranahnya. Mau yang pengen jadi atlet, yang pengen jadi gamers, pengen jadi seniman, budayawan, akademisi, semua tuh harus punya satu kesatuan membuat Indonesia itu benar-benar menjadi emas. Jangan sampai yang justru nanti 2045 itu negara kita harusnya menjadi anugerah Indonesia emas, justru jadi musibah. Karena tidak match-nya antara capacity dengan resource anak-anak muda atau usia-usia produktif yang nantinya pada duduk gitu. Nice. Banyak belajar, ya kan? Pasti. Nongkrong jangan dikurangin. Kalau aku punya prinsip, jangan sampai waktu belajar ngeganggu waktu nongkrong. Iya dong, karena di nongkrong juga kita belajar banyak hal. Ya kan, interaksi sama orang, tiba-tiba dia cerita tentang masalah-masalah dia. Ada masalah keluarga, ada masalah pertemanan, ada masalah kerjaan. Itu juga bagian dari belajar. Iya benar. Itu, tapi jangan mentok hanya di ranah akademis gitu. Tapi juga lihat nih, buka jendela, buka pintu. Oh ternyata dunia tuh luas ya. Benar. Gitu. Jadi lebih luas lagi pergaulan kita, lebih bisa melihat dari segala sisi ya. Itu dia. Dan yang pasti ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya, yang punya campaign dari kamu untuk Indonesia. Relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nih buat Sobat Aksi Nyata yang pengen gabung sama Partai Perindo, kamu boleh langsung masuk aja ke websitenya. Nih ada di bawah sini, tring, di www.partaiperindo.com. Dan jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo. Caranya juga gampang. Kamu tinggal scan aja nih barcode yang tersedia di sini. Biasanya ada di sini nih, tring gitu ya. Terima kasih buat Mas Najmi yang sudah memberikan ini banyak foto insight-nya buat Sobat Aksi Nyata. Masih kurang tapi masih harus banyak belajar lagi. Berarti nanti next episode ya, boleh? Minta sama panitia kita. Mudah-mudahan habis dari podcast ini
banyak anak muda juga yang tergerak. Semoga. Kalau tidak mau masuk menjadi bagian dari legislatif, at least menitipkan aspirasinya kepada pejuang-pejuang dari partai sini. Betul, setuju sekali. Dan Laras juga mau ngucapin terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Bye-bye! Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.